Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah sahabat Impact Family, apa kabar? Bagaimana saudara sudah tahu bahwa hidup itu penuh dengan pergumulan, namun kita beriman dan berpengharapan. Nah saudara, bicara soal iman, orang itu perlu memiliki iman. Kalau tidak beriman, itu tidak percaya. Kalau orang tidak percaya itu kecewa, ya. Karena tidak percaya, kecewa. Orang yang sakit, kalau dia tidak ada harapan untuk sembuh, keadaannya makin merosot. Nah, jadi saya kasih contohnya begini ya. Pada waktu Yakub mendengar bahwa Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang buas, itu menurut saudara-saudaranya bercerita bahwa anak kesayangan Yakub itu sudah dimakan binatang buas. Yusuf mati, ya, dimakan binatang buas. Dia kecewa dan dia tidak bisa dihibur. Dia sedih. Dia hanya menunggu, seakan-akan hanya menunggu hari kapan dia akan dipanggil Tuhan. Nah ini di Kejadian ya, pasal 45 ya, dikatakan hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Pada waktu dia tidak bisa mempercayai, dingin, tidak ada kemauan. Mau ini, mau itu, malas. Mau ini, mau itu, rasanya untuk apa? Hidup ini untuk apa? Jadi saudara, pada waktu seseorang dalam keadaan susah, pada waktu seseorang dalam keadaan sakit, pada waktu kita berkunjung, hati-hatilah. Pada waktu kita berbicara kepada mereka. Karena kalau dia merasa, oh sakit saya ini nggak bisa sembuh, keadaannya semakin drop, ya, keadaan makin drop karena pikiran, perasaan ini kan tubuh jiwa dan roh, ya. Kalau kita udah merasa dalam pikiran kita merasa bahwa tidak ada harapan, ya drop, makin drop, imunnya turun, ya. Pada waktu saya sakit, kaki saya lukanya besar, saya tuh khawatir. Ya terus terang, walaupun sudah ikut Tuhan begini lamanya ya, kalau sakit ya ada khawatirnya. Lalu ada teman yang bilang, oh hati-hati itu, luka begitu nanti kalau kena tulang, ada virus, waduh macam-macam. Kan makin khawatir kan. Lalu ya orang begini-begitulah, banyak orang memberi saran atau memberitahu bahwa itu bahaya. Saya tahu memang bahaya, dan memang terjadi infeksi ya. Namun ya bersyukur sih sekarang udah baik. Nah tapi pada waktu itu saya tekanan darah naik. Dokter juga bertanya, kenapa Bu? Apa yang dipikir? Perasaan saya tidak berpikir apa-apa ya. Tapi dokter bilang, oh karena ada luka ini mungkin Ibu kepikiran. Jadi Ibu tekanan darahnya naik. Sampai saya dirawat ya 3 hari di rumah sakit. Ya memang kebetulan memang kena tifus sekalian. Jadi saya di rumah sakit. Tapi ada juga yang mengatakan hanya satu kalimat bilang, Ibu itu kan cuma luka luar, ya jauh dari perut. Itu hanya luka di luar, bisa sembuh. Nah ini begitu positif ya. Kita itu orang yang walaupun sudah sekolah, sudah terpelajar, tetapi kadang-kadang itu kata-kata yang tidak menguatkan itu membuat kita down, ya. Akhirnya saya juga merasa iya luka di luar ya, tinggal ya hati-hati dipelihara, diurusin, lama-lama nanti sembuh. Dan itu menolong keadaan saya memang lebih tenang, ya. Nah saudara, pada waktu kita menghibur orang, hati-hati, kita belajar berkomunikasi, kita belajar mengatakan kata-kata yang positif. Nah, begitu juga pada waktu Yakub akhirnya dengar
bahwa Yusuf itu masih hidup. Ya, Yusuf masih hidup. Saudara-saudaranya pulang dari Mesir memberitahu Yusuf masih hidup kepada Yakub. Ya, mula-mulanya Yakub dingin, nggak percaya. Mana mungkin, sudah berpuluh-puluh tahun dikatakan mati dan dia itu sudah tidak punya gairah dalam hidup. Begitu diberitahu ya Yusuf masih hidup, tadinya dia tidak percaya, tapi akhirnya mungkin betul ya, dia masih hidup. Maka berikutnya ya, lalu dia bersemangat dan dia mengatakan, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Ayat 27 ya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Jadi walaupun umur dia sudah banyak, dia semangat, dia bangun. Lalu dia mau pergi ke Mesir bertemu dengan Yusuf. Semangat lagi. Nah saudara, jadi kita memberi kabar kepada orang yang sedang bergumul dengan kabar yang positif. Ya, beritahukan kalau itu bisa sembuh. Ada orang yang sembuh. Jangan cerita-cerita tentang orang sakit lalu sampai dia meninggal. Orang sakit ini nggak bisa sembuh. Jadi kita kasih kabarnya yang bagus ya. Bukan kita bohong, tetapi kita memberitahu memang kan banyak orang kanker juga bisa sembuh. Orang kanker sampai di otak juga ada mujizat sembuh. Ada orang yang kanker tubuhnya udah digerogoti bisa sembuh. Ada yang mengatakan kalau dia hanya mengayun-ngayunkan tangan sampai 2000 kali tapi kankernya sembuh. Ya kita mesti kasih yang contoh-contoh yang positif supaya orang itu merasa dikuatkan, semangat. Ya, nah saudara-saudara yang punya sakit, yang sedang bergumul, semangatlah karena banyak mujizat terjadi. Ya kita berserah, kita tunggu mujizat Tuhan. Itu sebabnya harus semangat, harus berusaha. Kalau orang mengatakan mengayun-ngayunkan tangan, apa ruginya? Nggak rugi apa-apa. Ayunkan tangan dan siap tahu nanti sembuh dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami karunia iman. Berilah Tuhan teman-teman yang mungkin sedang sakit, keluarganya yang punya orang yang sakit, atau keadaan ekonomi, atau apapun keadaan Tuhan yang sedang terpuruk. Biarlah mereka punya pengharapan, beriman penuh kepada Tuhan. Percaya kalau ada harapan di hadapan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan saat ini, malam ini, atau pagi ini ya, kapan saja saudara mendengarkan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kuatkan iman saudara, percaya dan bersemangat. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.